kan enggak tegang. Satu, action. Hai, halo Sobat Deep Talk. Kembali lagi bareng kita berdua, Narsis, Najwa, Risti, cheese di Mika Talks X Radio Blast episode 3. Organisasi, FOMO atau kontribusi. Hai Risti. Hai Jua. Apa kabar Ris? Baik nih, kamu sendiri gimana nih Ju? Alhamdulillah. Sibuk tapi alhamdulillah. Tiba-tiba ada episode 3 lagi ya Ju? Betul banget. Kemarin udah episode 2 bareng Kak Sarah. Ngomong-ngomong nih Ju, kamu pernah gak sih waktu awal-awal jadi mahasiswa bingung banget nih lihat banyak banget pendaftaran UKM, organisasi, rasanya tuh pengen ikut semua tapi kayak badan kita tuh gak sanggup buat ikut semua gitu loh Ju. Wah, kalau itu sih nggak usah ditanya ya, Riz. Karena itu kayaknya dilema tahunan kita gak sih? Betul. Dimana kita pengen banget dapat pengalaman nih dari organisasi itu atau kepanitiaan itu. Tapi kita juga takut kuliah kita keteteran. Dan aku juga yakin itu bukan cuma dirasain sama aku dan Risti, Betul. tapi juga dirasain sama Sobat Deep Talk di luar sana yang lagi ngedengerin kita ngomong nih, Riz. Betul banget nih, bayangin nih Sobat Deep Talk lagi buka IG, kalian lihat teman-teman tuh lagi seru-seruan internship BEM. Pas Betul. buka grup WA lagi seru-serunya orang ngajakin buat ikut panitia festival Hari Bumi. Hari Bumi. Pas di kelas ada orang ngajakin buat daftar PEKMA. Bingung gak lu Ju kalau kayak gitu? Pasti bingung dan pusing. Betul. Pusing karena muncul pertanyaan kayak, aduh kalau misalnya gue gak ikut, nanti gue jadi mahasiswa kupu-kupu. Tapi akhirnya yaudah deh aku ikut ini deh, soalnya si Risti daftar juga, kan aku deket sama Risti. Benar. Akhirnya apa? Kejebak FOMO. Itu dia. Jadi daripada kita terjebak dalam kebingungan si FOMO ini tadi, gimana kita langsung aja belajar dari ahlinya. Ahli banget nih kayaknya. Ahli banget jujur. Kayak kita langsung sambut aja nih. Iya. Siapa sih yang gak kenal beliau? Betul lah banget. Langsung Oke, aja nih. kita langsung sambut aja Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Karali Alfaruk. Hai Halo, Karali. teman-teman. Sama-sama dulu dong Sobat Deep Talk ya. Nyebutnya apa? Sobat Deep Talk. Halo Sobat Deep Talk, salam kenal. Aku Rali sebagai Presiden Mahasiswa. Kelas. Presiden Jo. Pasti sibuk banget gak sih Jo? Betul. Sebelumnya kita mau ngucapin makasih dulu ya Karali, karena udah ngeluangin waktu di schedule yang padat ini. Oh. Benar. Ya mungkin langsung aja kali ya Riz. Benar, supaya gak motong waktunya presiden kita. Betul Jo. banget. Langsung first question nih. Betul. Boleh. Basic dulu lah Karali. Menurut Karali nih ya, Ya. seberapa penting sih peran organisasi bagi kita seorang mahasiswa? Apakah itu tuh cuman biar CV-nya bagus Oke. pas lulus, atau sebenarnya tuh ada manfaat fundamental buat diri kita yang tapi tuh jarang terlihat gitu? Gimana tuh menurut Karali? Kalau menurut aku sebenarnya nggak ada alasan yang apa ya, nggak ada yang universal, nggak ada yang spesifik juga tentang organisasi itu sebenarnya tentang apa. Karena itu balik ke mindset kita masing-masing sih. Sebenarnya ikut organisasi itu buat apa ya? Jadi Betul. ada orang yang mungkin nggak butuh organisasi, ya nggak apa-apa. Karena kalau dia fokusnya IP terus lomba nggak mesti ikut organisasi kan. Iya. Ya kita banyak juga teman aku yang IP-nya 4, lombanya banyak, nggak ikut organisasi tapi sosialnya tetap bagus. Ya nggak ada masalah. Atau mungkin ada orang yang IP-nya bagus, terus ikut lomba juga sering, atau ya itu hal-hal lain. Tapi yang pengen dia cari adalah gimana caranya aku pengen punya jiwa sosial yang lebih gitu. Aku pengen cari tongkrongan atau apa gitu. Yang mana kalau kita kan anak stan selain teman kelas, teman asrama, teman apa lagi? Nggak ada lagi kan? Nggak ada. Nggak ada lagi. Jadi teman kelas, teman asrama udah. Sedangkan kalau kita pengen cari teman-teman tongkrongan yang lain, ya kita pasti larinya kalau nggak kepanitiaan, organisasi. Dan itu banyak banget. Di stan itu banyak banget. Betul banget. Kita punya, waduh aku takut salah sebut, tapi kita punya 60-an organisasi kemahasiswaan. UKM itu ada 50-an gitu. Jadi dengan sebanyak itu baru organisasinya, belum kepanitiaannya gitu. Gitu sih. Jadi tergantung masing-masing. Aku nggak bisa menjawab dengan pasti ya. Nggak ada alasan yang universal nggak bisa, spesifik juga nggak bisa gitu. Karena balik ke masing-masing orang gitu. Jadi sebenarnya tergantung kita tuh nyarinya apa ya, Betul. bentuknya apa ya. Oke. Maksudnya nggak harus organisasi juga seperti yang Iya, tadi Bang betul. Rali ngomong ya Bang. Tapi bisa juga lewat si lomba tadi juga. Betul. Kalau aku mungkin alasan aku pengen berorganisasi adalah kalau alasan alainya adalah Alay. karena ada beberapa hal yang pengen aku rubah di BEM khususnya di BEM. oke. Makanya aku mengambil jabatan sebagai presiden mahasiswa, memberanikan diri untuk mencoba. Dan alhamdulillah diamanahkan. Hal-hal lainnya yaitu satu, aku pengen punya teman-teman yang banyak lah gitu, yang teman-teman baru yang
tongkrongan yang lebih luas lagi gitu. Nyari networking juga. Oh, itu penting sih networking. Penting banget. Ya, networking, aku nyari networking, terus nyari pengalaman pasti ya. Itu udah template Itu udah banget pasti ya. template Udah nyari pengalaman, nyari pengetahuan juga. Betul. Yang paling penting itu aku cari lingkungan yang positif. Jadi menurut aku di BEM sekarang dan di BEM yang lalu-lalu juga itu lingkungan BEM itu sangat membangun. Jadi kegiatan yang kita ikuti, terus teman-teman yang ada bareng kita itu beneran membangun kita menjadi lebih bijak lah. Menurutku bagiku sekarang sekarang bijak itu sangat penting. Jadi bijak berbicara, bijak dalam berbuat, bahkan bijak dalam berpikir. Nah itu yang menurutku itu susah karena kita masih hitungannya kita anak-anak juga sih. Kita baru lulus SMA kan, terus kita kuliah. Walaupun udah bukan siswa dan sekarang mahasiswa, tapi kita masih punya ego yang sangat tinggi. Gitu. Ego yang banyak lah pemikiran kita yang masih anak-anak banget gitu. Betul. Dan mungkin kalau dari aku sendiri, aku bisa memperbaiki ego itu, aku memperbaiki diriku menjadi lebih bijak dengan aku ikut organisasi gitu. Gitu sih. Karena pastinya nanti kita bakal ketemu banyak orang dengan berbeda-beda pemikiran kan. Betul sekali. Jadi situ juga kita sekalian belajar, ngefilter juga kira-kira apa yang cocok dan apa yang baik juga. Betul banget. Bener-bener sih. Mungkin tadi karena nyenggol banyak organisasi ya di Stand Isu, aku mau nanya nih Bang. Karena kita punya banyak organisasi, gimana sih kita sebagai mahasiswa buat milih mana sih sebenarnya yang efektif buat kita? Jadi pas kita join tuh nggak ada rasa nyesel kayak kok aku ngerasa ini nggak cocok buat aku pengen keluar ya. Gimana sih tipsnya kita memilih organisasi yang paling tepat nih buat kita? Balik tadi yang ke awal sih tujuan sih. Jadi kebanyakan kita ya, aku merasa aku dulu juga gitu. Aku daftar organisasi yaitu karena FOMO sebenarnya. Maksudnya teman-temanku udah hebat nih, udah ada yang jadi kabit, udah jadi apa, kok aku nggak jadi apa-apa ya gitu. Itu salah satu hal yang mendorong aku ikut organisasi. Itu bukan hal yang salah karena terkadang FOMO itu digunakan untuk membangun diri kita. Betul sih. Dan aku meyakini hal itu. Cuman FOMO yang berlebihan tanpa dukungan ya itu kebijakan tadi, bijaknya kita, wise-nya jadi FOMO-nya justru menjadi hal yang buruk. Makanya di awal itu paling penting tujuan. Aku banyak banget ikut UKM di STAN. Aku banget. Iya. Fun fact, Radio Blast, aku anggota Radio Blast. Betul. Terus teater alir juga pernah gak sih Bang? Teater alir itu dulu banget. Dulu banget. Iya, aku ikut monolog. Karena aku dari SMA aku teater. Terus aku pernah Sabda Nusa, aku pernah nemenin nari. Sabda Nusa pernah. Aku pernah nemenin nari. Unexpected banget. Olahraga juga kan Bang? Olahraga juga. Volley, tenis, Pekanstan FC. Ya itulah. Banyak karena aku tertarik. Memang aku tertarik. Tujuanku adalah aku pengen mempelajari hal-hal baru. Aku punya minat. Walaupun aku nggak berbakat ya. Aku punya minat dan aku yakin minatku bisa mengalahkan bakat gitu. Jadi ya kembali ke tujuan kita mau ngapain. Nah kalau kita udah tujuannya jelas. Kalau aku ibaratkan masak ya, ini aku menggunakan ini sebagai presiden mahasiswa. Jadi sebelum aku mendaftar, aku memang punya percikan api. Percikan apinya adalah aku pengen ada hal dari BEM yang pengen aku ubah. Itu percikan apinya. Tapi masak itu nggak cuma masalah api dan masalah bahan masakannya. Kayak bahan masakannya aku punya informasi, aku punya pengalaman dan lainnya. Itu bahan masakan. Aku punya SDM, aku punya teman-teman. Tapi yang jarang kita pikirin itu gasnya justru. Iya. Jadi jarang banget kita mikirin sebenarnya apa lagi yang kita punya untuk kita bisa terus masak gitu. Betul. Jadi lama-lama gasnya tuh hilang. Jadi kalau aku kemarin niatnya pengen merubah sesuatu aja, udah setelah sesuatu itu dirubah, aku mau ngapain lagi? Betul. Gak tahu, aku gak tahu mau Karena ngapain udah lagi. nyampe di tujuannya. Iya, udah nyampe di tujuannya. Makanya itu sih harus ada visi-visi yang jelas, harus ada tujuan yang jelas. Jadi gasnya tuh terisi terus gitu. Pasti ada. Kalau momen bosen pasti ada. Betul. Kalian di Radio Blast bosen gak? Ada sih pasti. Ada bosen ya. Itu adalah ya lowest moment kayak biasa gak sih? Biasa ya. Itu adalah hal normal untuk dialami sama kita semua. Tapi ngomongin tadi nih Bang, kan berawal dari minat nih. Kita misal awal minat, tapi di tengah jalan tiba-tiba kayak tadi lowest moment. Iya, lowest Gimana moment. sih biar kita tetap komitmen buat ikut? Nah itu Kayak kadang kan kita kepikiran apa kita keluar aja ya kayak gue udah males nih ngelanjutin nih, Iya. gue udah ngamut banget. Nah gimana sih Bang? itu pasti terlintas kan Bang? Betul. Pasti. Apalagi ikut banyak kan Bang? Itu Iya. gimana juga bagi waktunya? Kalau aku sendiri baginya itu faktor internal sama eksternal. Eksternalnya itu adalah leadership. Jadi leader itu harus bisa bikin orang
yang awalnya nggak mau jadi mau. Itu. Betul. Orang yang awalnya nggak setuju jadi setuju. Itu. Orang yang awalnya nggak sadar jadi sadar. Itu peran leader itu eksternal sangat-sangat penting. Kemudian kalau internalnya ya kesadaran sih. Kesadaran dari kita sendiri. Ya menurutku mungkin nggak salah juga kalau kita merasa ini tuh bukan hal yang cocok buat kita. Betul. Ngerti nggak? Walaupun udah terjun. Iya, walaupun ya. udah terjun. Mungkin emang jujur aja. Iya. Pasti ada anak stan yang merasa nggak cocok di stan. Pasti. Dan Pasti. itu banyak. Iya kan? Banyak. Tapi bukan berarti dia harus keluar dari stan sekarang, enggak kan? Enggak. Iya. Dia cuma perlu mencari jalan-jalan lain gitu. Banyak jalan menuju Roma. Jadi Mencari alasan baru. Cari alasan baru untuk gitu. memotivasi diri dia lagi. betul. Cuman ya kadang hal-hal kayak gitu ya. Kayak aduh ini jadi deep talk nih. Akhir-akhir ini aku merasa agak kesepian gitu loh. Kayak aku bosen. Kayak di BEM tuh bukan gitu-gitu terus sih. Maksudnya ya BEM tuh emang kayak gitu. Jadi apa sih yang bisa kita ubah banget gitu nggak ada. Jadi aku lagi nggak ikut apa-apa juga. Kayak organisasi lagi libur. Kita kan lagi libur ya. Iya. Libur 2 bulan gitu. Jadi aku di kos. Wah bosen banget atau nggak tahu ngapain. Cuman yang aku sadari adalah terkadang hal-hal itu harus dinikmati. Betul. Jadi harus dipahami. Selama aku lagi kesepian ini, mungkin aku kurang mengenal diriku sendiri gitu. Jadi Dalam banget. saking banyaknya kita berinteraksi dengan handphone kita, semakin banyak kita berinteraksi dengan orang-orang, semakin sedikit ruang kita untuk berinteraksi dengan diri sendiri. Betul sih. Gitu. Itu betul. Nah, jadi organisasi dan kepanitiaan terkadang itu bikin kita itu meningkatkan skill, meningkatkan interaksi, tapi jangan lupa sama diri kita sendiri juga. Sebenarnya pengennya kita di mana gitu. Betul. Jadi ya kalau udah di tengah jalan udah agak capek, mungkin emang bukan jati diri kita. Tapi kan kita di awal udah komitmen mau beresin sampai akhir. Nah. Minimal beresin dulu satu periode, baru cari jalan-jalan lain gitu. Jadi kalau dari Bang Rali sendiri nih, better kita ya stay aja gitu. Stay karena kita udah komitmen dari awal. Ya. Atau ya udah deh, nggak bisa dipaksain, kita ngundurin diri aja. Tergantung kontrak di awal, dan tergantung keputusan organisasinya. Mungkin aja ada organisasi yang nggak bolehin gitu berhenti tengah jalan. Tapi kalau nggak ngebolehin dan itu bakal membuat kondisi organisasinya semakin nggak bagus, ya jangan nggak sih? Maksudnya kita harus ada kesadaran juga kalau ternyata peran kita cukup penting atau peran kita sekecil apapun bisa ngaruh gitu. Jadi pilihannya ya antara minta masukan atau minta pendapat dari strukturnya, atau ya mau nggak mau karena itu bentuknya tanggung jawab dan komitmen ya harus dihabisin gitu. Karena di awal tuh pasti ada yang menyebabkan aku pengen nih masuk sini. Itu tuh nggak bakal hilang, dan itu nggak bakal hilang sampai kapan nggak bakal hilang. Walaupun udah tercapai masih ada rasanya pengen lebih gitu. Itu sih yang bikin FOMO itu, kalau kita balik ke topiknya, FOMO itu berbahaya kalau nggak dibarengi sama bijaknya kita, wise-nya kita gitu. Karena ya aku tuh punya beberapa teman gitu. Dan dia tuh melakukan si pengunduran diri ini. Terus kan awal akhirnya aku nanya dong sebagai teman dekatnya, kayak kenapa sih lo kok tiba-tiba ngundurin diri, emangnya nggak enak gitu. Maksudnya kan kayak dari awal kan di CV kan pasti ada selalu tulisan kan, Betul. komitmennya berapa persen. Ya. Dan dia tuh nuliskan 100%. Harusnya di situ kayak dia udah tahu dong konsekuensinya tuh apa. Betul. Sampai akhirnya dia jawab kayak, ya sebenarnya gue FOMO aja sih Ju, gue pengen kelihatan produktif aja di sosial media. Dia jawab terang-terangan dengan cara kayak gitu, mungkin karena ke aku juga kali sebagai teman dekat. Terus akhirnya aku di situ mikir dong, kaget dong kayak, oh jadi lo tuh organisasi tuh bukan karena pengen, gue pengen ngasah skill gue pengen dapat teman baru, tapi karena pengen kelihatan aktif aja. Nah menurut Bang Rali nih, gimana sih cara kita ngebedain alasan antara kita pengen kelihatan si paling produktif tadi sama alasan yang bener-bener otentik tuh dari diri kita gitu. Kalau misalnya gue pengen ikut organisasi karena ini, jadi akhirnya tuh dia bisa ngefilter gitu, nggak cuman yaudah lah gue daftar gitu. Panjang sih kayaknya kalau dibahas panjang sih. Singkat deh. Singkatnya gimana ya cara singkatnya ya? Ya singkatnya kita tuh pasti punya hal yang kita sukai. Kita punya hal yang kita pengenin. Betul. Kita punya hal yang pengen banyak yang kita pengenin tuh banyak sebenarnya. Jadi pintar-pintar kita untuk mengatur prioritas itu udah pasti prioritas. Kedua, kadang masalahnya tuh adalah manajemen kita sendiri. Betul banget sih. Kadang manajemen kita sendiri. Jadi ngambil ini ngambil itu karena semuanya minat,
Jadi lama-lama hilang gitu. Atau ngambil satu tapi sebenarnya belum settle sama diri sendiri gitu. Ya tergantung kemampuan diri juga gitu. 1 minat, 2 kemampuan. Jadi jangan minat aja tapi nggak mampu gitu. Tapi jangan juga mampu tapi nggak minat gitu. Menurutku 2 hal itu ya yang paling spesifik ya. Jadi minat itu bisa aku samakan, sinonimkan dengan apa ya? Kesadaran tentang diri kita sendiri. Seberapa jauh kita mengenal diri kita, seberapa jauh kita sadar kalau sebenarnya aku pengen apa enggak gitu. Aku pengen, apakah pengen terlihat, pengen mempelajari, pengen tahu gitu. Jadi kalau satu buku yang sangat penting untuk kehidupan kita selama nggak berorganisasi sih. Salah satu buku yang paling penting dalam hidup kita itu adalah Start With Why. Start With Why. Hal sekecil apapun itu start with why. Apalagi hal-hal yang gede. Kenapa sih gitu? Iya, kenapa sih? Kenapa itu pertanyaan yang sangat penting. Dan itu baru aku sadari akhir-akhir ini. Itu salah satu temanku namanya Ardi. Ardi Menteri Kominfo. Itu dia yang ngajarin aku tentang ini. Banyak hal-hal kecil yang di sekitar kita itu kita lakukan tanpa kita sadari. Banyak banget. Simpelnya gini. Banyak orang sering telat. Iya, betul. Banyak orang sering telat. Kalau kita analisis kenapa dia bisa telat? Karena dia nggak menghargai waktu, dia nggak menghargai orang, dia nggak menghargai aturan, sehingga dia menganggap hal itu sepele gitu. Itu why, sedikit why-nya. Dia nggak menghargai orang. Banyak lagi why lain, why yang gede gitu. Kenapa sampai sekarang agama aku masih Islam? Kenapa sekarang aku sholat gitu? Kenapa harus sholat gitu? Itu why yang gede. Jadi setiap kita mau melakukan sesuatu, kita harus sadar dulu belakang-belakang ini gitu. Atau ya udah, kalau kita mau lihat ke depan, ya di-why-kan aja yang ke depan itu. Kenapa aku harus masuk situ? Apa yang pengen aku ambil gitu. Semuanya tuh dimulai dari why. Itu sih yang harusnya aku sadar dari dulu gitu. Harusnya aku sadar dari dulu gitu. Starts with why. Why itu penting banget. Why ikut organisasi. Why ikut organisasi itu bakal terpecah-pecah lagi. Why ikut organisasi karena aku pengen nyari ilmu misal. Ilmu bisa dicari di organisasi mana? Misal BEM. Kenapa harus BEM? Karena BEM itu bisa banyak pengalamannya, orang-orangnya baru, terus lumayan prestis lah gitu. Kenapa bisa jadi prestis gitu? Jadi banyak hal yang membuat itu why itu menumpuk-numpuk gitu. Jadi setiap kita mau memutuskan sesuatu, di-why-kan dulu gitu. Start with why. Gitu sih. Tapi aku punya pertanyaan lagi Bang, ini tadi ya. Kalau misalnya kita lagi burn out banget nih, mending yang kita mengundurkan diri kayak temen Jua ini atau yang hilang. Menurut lu gimana Bang? Orang yang nggak ngundurin diri tapi dia hilang gitu Bang. Hilang aja gitu. Ya udah hilang, dicari nggak ketemu, kerjaannya nggak dikerjain gitu. Mending hilang sih. Kalau enggak, kalau Kenapa tuh? Kalau hilang dan numpuk gak selesai gimana Bang? Mending hilang kalau mau dianggap dirinya nggak becus sama sekali gitu. Jadi resiko lah ya berarti. Iya. Risiko ya. Kalau mau orang menganggap, kalau lu mau menyusahin orang lain, kalau lu mau menganggap, kalau lu mau pengen orang menganggap lu nggak bener, kalau pengen apa ya, semua tanggung jawab lu lepaskan gitu aja, ya udah hilang aja gitu. Cuman hal itu kan harusnya kita sadari ya. Betul. Gitu. Itu sih. Ya makanya kenapa harus ngilang? Why harus ngilang gitu. Jadi aku sendiri sangat mending mengundurkan diri. Itu tuh cara paling sopan gitu. Sopan dan gak masalah. Gentle juga kan? Gentle. Bagi aku gak ada masalah. Selama dia bisa menjelaskan. Mungkin ketika dia mau mengajukan mengundurkan diri, ketika ditanya-tanyain, dia bakal sadar. Oh ternyata aku gak perlu mengundurkan diri gitu. Lama-lama sadar. Kayak misalnya aku di Radio Blast gitu. Aku bosen karena aku podcast terus gitu. Aku pengen, radio. Aku pengen ngubah. Ya, aku pengen jadinya radio gitu. Jadi aku pengen mengundurkan diri karena aku nggak mau lagi radio. Ternyata ketika aku ngajuin ke Asyilah, ketua kita, ketika aku ngajuin ke Asyilah, ternyata kata Asyilah, oh ya udah kita buat aja radio gitu. Simple. Kadang hal-hal yang menurut kita berat, itu sebenarnya simple aja gitu. Cuman perlu dikomunikasikan ya, aja. komunikasi itu penting banget. Gitu sih. Ya mending kalau pertanyaan mending hilang atau keluar ya sangat mending keluar dengan hormat ya. Iya sih, benar sih. Gitu. Tapi mungkin balik lagi kayak Bang,
ke mengenali diri dulu kan. Mengenali diri. Karena di saat kita udah mengenali diri pasti harusnya kita udah tahu gak sih kemampuan kita tuh sampai mana. Iya. Dan akhirnya tuh si burnout tadi, si mengundurkan diri tadi atau bahkan ngilang tanpa kabar dan ya udah abain pekerjaan kita aja, tugas-tugas kita itu nggak bakal terjadi ya nggak sih Bang? Ya, dan sebenarnya semua organisasi sudah mengantisipasi itu. Kita buat CV, kebiasaan kita adalah ya udah CV itu formalitas gak sih? Betul banget. setuju banget. Atau ya udah Betul banget. ajang sombong-sombongan aja gak sih? Iya. Banyak-banyakan kepanitiaan. Aku dulu masuk BEM, CV ku kosong. CV ku kosong, tapi komitmenku 100%. Gitu. Dan aku mencari tahu banyak soal BEM karena itu aku pengen. Aku udah tahu kalau aku pengen banget masuk BEM. Jadi aku buat CV itu niat. Buat CV itu benar-benar niat. Terus pas wawancara juga niat. Itulah cara organisasi mengantisipasi kalian untuk nggak komitmen. Sorry bukan kalian, kita. Organisasi kita. Kita mah komitmen ya. Sorry. Komitmen. Itulah cara organisasi untuk mengantisipasi kita semua mahasiswa untuk berkomitmen. Jadi kalian harus ngisi. Kalau di BEM itu ada fakta integritas malahan. Ada fakta integritas. Wow. Kalau organisasi ya simpel aja lah, buat CV. Iya. Buat CV pasti ada komitmen. Betul. Itu komitmen berapa persen. Buat 20% juga nggak masalah selama bisa menjelaskan kenapa 20% ya. Dan alasannya juga. Iya, alasannya juga jelas kan. Sorry. 20 kok 20%. Itu CV. Terus wawancara juga pasti ditanyain terus. Iya. Alasan kamu masuk ini apa sih? Iya. Emang apa yang kamu cari? Pernah nggak gini-gini? Gimana kalau gini-gini? Iya. Ya kan? Template-nya gitu Udah sih. template-nya gitu. Iya. Karena ya itu caranya. Itu caranya buat mengantisipasinya gitu. Itu sih. Balik lagi tadi kalau ruang lingkupnya kita ubah jadi internal sama eksternal. Ya internal harus kenal diri sendiri. Betul sih, betul. Ngomong-ngomongin tadi tentang CV nih Bang. Hmm. Gimana kalau misalnya terkait perekrutan panitiaan atau organisasi tadi? Menurut Abang tuh cara yang paling efektif dan wise itu gimana biar kedepannya tuh organisasi dan kepanitiaan tuh nggak sebatas relasi aja, tapi juga kualitas dan prioritas tadi dari anggota-anggotanya, dari staff-staffnya atau bahkan dari kabit-kabitnya. Itu gimana Oke. tuh Bang? Ini banyak sih faktornya, susah sih. Nggak bisa ceteris paribus ini. Nggak bisa ya? Nggak bisa ceteris paribus. Banyak faktornya. Jadi mungkin kalau kita di stan, konteksnya stan, ya dari BEM-nya sendiri. Oke. Harus buat aturan yang jelas, harus milih orang-orangnya juga yang benar-benar komit dan jujur gitu. Selektif banget berarti Selektif harusnya. banget itu sih. Itu birokrasi. Terus apalagi ya? Itu aturan. Bikin balik lagi itu masalah wise sih, masalah ke Wise. bijaknya kita, salah bijaknya kita. Kalau masalah kebanyakan ngambil relasi itu ya itu birokrasi tadi. Masalah birokrasi. Susah kalau di kata aku juga bingung nih jawabnya. Aku juga bingung jawabnya. Soalnya Agak sensitif gak sih jujur? Ya sensitif sih. Cuman kalau nggak dibahas juga nggak hilang-hilang masalahnya. Jadi mau nggak mau harus dibahas. Apa ya masalahnya ya? Kalau yang aku sadari adalah itu mulai dari pemilihan korlap. Kalau kita kan kalau kita bahasnya kepanitiaan mulai dari milih korlap. Kalau organisasi kan memang dipilih oleh orang-orang itu kan, Iya, maksudnya betul. yang dipercaya sama mereka kan, dan itu pun kita awasi, BEM harus mengawasi. Jadi kalau yang bisa kalau satu faktor yang paling berpengaruh ya mungkin birokrasi itu tadi. Jadi pemilihan korlap, pemilihan ketua, terus kesehatan organisasinya, kesehatan kepanitiaannya sebenarnya. Seberapa sehat sih organisasi di stan ini? Sejauh ini sih banyak yang bersih dan ada yang kotor juga maksudnya. Dan nggak selamanya close rec itu buruk. Iya. Bener. Tapi close rec itu pasti melanggar asas keadilan. Gitu. Betul. Jadi nggak semua orang dapat kesempatan yang sama dan itu yang kita coba antisipasi gitu. BEM tuh coba antisipasi. Itu sih, ini jadi kayak visi misi Presma ya. Iya, tapi nggak apa-apa karena ini termasuk pertanyaan yang banyak banget Benar. ditanyain. Oke. Makanya agak-agak di highlight gitu. Ya. Cuma ya itu kita mengusahakan semuanya itu berjalan dengan sehat. Dimulai dari BEM-nya sendiri gitu. Nggak semuanya bisa kita reach gitu. Kalau kita coba analisis masalahnya juga faktornya banyak. Gitu. Iya Jadi, sih, benar-benar. ya, mulai dari kewiseannya orang masing-masing sih. Bijaksananya orang masing-masing. Harus dilihat dari berbagai perspektif lah ya. Betul, intinya. betul. Nih Oke. kayaknya aku punya pertanyaan lagi Bang untuk memperdalam obrolan kita nih. Boleh. Betul. Boleh sekali. Ini pasti orang-orang pengen tahu nih. Mm-mm. Suka duka sama ini sih Bang.
Dark side. konflik sih biasanya kalau di internal. Dark side, dark Organisasi side. kan pasti ada konflik Oke. internal nih antara satu anggota dengan anggota yang lain. Iya. Nah, itu gimana sih ngatasinnya sebagai Prisma nih? Leadership sih. Iya. Leadership itu Balik penting lagi ya banget. ke Iya, leadership. leadership itu penting banget. Itu aku baru sadar juga sebenarnya. Jadi pas ketika aku sebelum menjadi Presma kan aku Wapresma gitu. Aku ngerasa sebenarnya orang-orang ini butuh gak sih Wapres kayak aku gitu. Gitu. Nah setelah aku jadi Presma dan aku buat ini itu, oh ternyata dengan beda pemimpin itu beda orang-orangnya gitu. Maksudnya pasti. orang-orang melihat BEM itu jadi beda. Pasti, Walaupun perbedaannya dikit. Dan sebisa mungkin aku membuat BEM itu menjadi wadah yang menyenangkan. Gitu. Menyenangkan itu dalam banyak hal. Menyenangkan untuk belajar, menyenangkan untuk berkembang, menyenangkan untuk bersosialisasi gitu. Ya udah kita main-main, senang-senang gitu. Kalau dark side-nya, kalau konflik, sering sih konflik. Pasti Iya, banyak. apalagi antar pasti satu orang banyak. gini ya kayak gue benci nih sama Jua nih, tapi Iya. gue harus tetap kerja sama Jua. Kalau itu kan fakta kan. Iya. Ya, bener sih. Itu Sebenarnya ini kerja, personal kan iya, jadinya sebenarnya ini kan. karena profesional kerja sih. Profesionalisme aja kita berdua mah. Apa ya, kalau konflik, kalau kita belajar pengantar manajemen dulu. Konflik itu Udah gak inget lagi. wajib gak sih? Konflik itu wajib. Pasti ada. Konflik itu wajib. Iya. Ada 8 teorinya. Iya. Wais. Kuliah umum bersama Bang Rali. Bersama Bang Rali. Ada 8 teorinya. Jadi salah satu menyatakan bahwa konflik itu wajib. Jadi organisasi yang nggak punya konflik justru aneh. Oh, bener sih. Betul. Kok bisa nggak punya konflik gitu? Apa semua orang tuh satu visi? Nggak mungkin dong. Nggak tahu, nggak bisa mitigasi resiko kalau kayak gitu gitu. Dan nggak bakal punya POV lain untuk mengembangkan gitu. Nggak Bener, bakal bisa ada inovasi. berkembang. Nggak Untuk bakal ada berkembang. inovasi. Jadi konflik itu sangat-sangat penting. Bagi tadi pertanyaan aku lupa jadinya. Kalau konfliknya internal, Bang, antar satu Iya. orang. Gimana? Konflik Kan itu biasanya bikin kerjaan jadi kacau kan, Bang. iya. Anjir malas banget cuy, gue harus kerja sama Jua gitu. Iya. Ya, kemarin pernah sih. Jadinya aku ngumpulin semuanya. Jadi Oh dikumpulin ya, semuanya. ada satu kementerian itu aku kumpulin satu kementerian itu. Cuman aku cuma pengen bahas itu. Cuma pengen bahas itu. Jadi kalau udah konflik yang udah terlalu dalam itu butuh pihak ketiga memang. Betul betul. Aku sendiri pun merasakan gitu. Betul. Kayak aku sama Farid Wapresku juga kadang ada nggak setujunya. Ya udah kita minta pendapat pihak ketiga. Sebenarnya konflik itu bukan mencari siapa yang benar. Itu poin paling pentingnya adalah konflik itu bukan mencari siapa yang benar siapa yang salah. Konflik itu untuk mencari solusi. Betul. Harus di highlight itu benar. Ya itu aja. Penting banget. Penting kalau konflik. Gitu sih. Kalau dukanya satu hal yang aku pelajari lagi. Kita tuh nggak boleh sekalipun merasa kegagalan itu hal yang buruk. Nggak boleh sekalipun merasa apa ya? Tadi aku bilang kesalahan ya, kegagalan. Hal yang buruk. Kesalahan juga. Terus ya hal-hal negatif itu tuh justru yang membangun kita kadang itu. Betul. Betul, Yang bikin betul. kita berkembang ya. Yang bikin kita Belajar. belajar gitu. Kayak kita melakukan hal yang memalukan, kita belajar loh dari hal-hal memalukan. iya. Kayak misalnya kita kepleset di mall, kita kedepannya kita jadi lebih hati-hati kan. Hati-hati, iya. Betul. Itu minor banget, tapi sebenarnya duka itu penting. Jadi sekarang aku sedang proses mempelajari cara menikmati duka gitu. Dari tadi dalam banget Dari ya tadi sih dalam banget bahasanya. ya. Apa kabar sih sebenarnya Bang Rali nih? Kok kayaknya dalam banget dari tadi bahasanya. Aduh, Kita jadi deep talk gini ya. seru ya tapi seru ya. Seru sih pembahasannya. Itu sih. Karena ini banyak yang nanya. Kalau kalian berdua gimana menyelesaikan konflik kalian? Kalau aku sih lebih milih untuk profesional aja sih Bang. Karena aku sering banget kebetulan dapat konflik personal pastinya. Dan kita dalam satu organisasi atau kepanitiaan. Cuman aku pasti nge-reach out dia dulu kayak, udahlah kita kesampingin dulu aja. Kita lagi satu kasus nih, kita ngurusin ini bareng-bareng. Kayak ya udah kita profesional dulu. Tapi kalau misalnya di luar organisasi lo mau benci gue nggak apa-apa. Selama pas lagi kerja sama kayak kita harus bisa act fine dulu Good, aja. good. Bagus. Gitu sih. Kalau gue jujur gue udah lupa karena gue tuh kayak bukan yang peduli hal kayak gitu tuh, Bang. Oh bagus. Jadi Justru makin bagus. Jadi gue Iya. selama ini ngerasa kayak gue gak ada musuh. Bagus lah. Karena emang gue tuh gak suka konflik kan. Jadi Iya. ya udah gue sama semua orang biasa aja jujur. Iya. Saya gak pernah berkonflik dengan siapapun. Nah justru orang-orang kayak gini yang harus kebijakannya itu, kewise-annya bener, itu, wise-nya. itulah yang harus dipertahankan gitu. Maksudnya dia cukup dewasa untuk menganggap hal-hal personal itu nggak penting gitu. Maksudnya hal-hal kecil kayak
gue diliatin apa sih? Bombastic side eye. Bombastic side eye. Roll eyes nih. Kalau kami bilangnya diberengin. Oh, diberengin. Oke, bahasa dari baru. mana tuh? Diksi baru, Diberengin ya? diksi baru. Aceh Sumatera Utara. Diberengin ya? Diberengin. Diberengin. Jadi kalau diberengin nggak penting gak sih? Ya udah, mungkin nggak sengaja atau apa. Jadi, ya bagus sih, cukup bijak untuk menyelesaikan. Don't take it personal. Don't take it gitu ya. personal. Don't take it personal. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir nih, mengingat durasi kita nih, Jo. Boleh banget. Iya. Perihal work-life balance. Oke. Ini pasti nih sebagai presiden mahasiswa yang 24/7 penuh ya guys. Benar. Schedule-nya ini kayak susah banget. Ini aja reschedule mulu nih kayak gini podcast ini. Iya. Sumpah. Apalagi kita mahasiswa STAN juga kan Bang ya. Betul. Tuntutan akademiknya kan juga tinggi nih. Tinggi, pressure-nya tinggi dan tugasnya pasti banyak dong, jujur. Betul. Nah, gimana sih Bang Rali? Ini basic banget, tapi ini adalah pertanyaan yang sangat sering ditanyakan. Manajemen waktunya tuh seperti apa Bang Rali? Benar. Mulai dari sekolah, maksudnya kita kan sebagai mahasiswa tugas wajibnya adalah belajar dong, Iya. kuliah. Terus Abang sebagai presiden mahasiswa, terus juga yang tadi Bang Rali bilang waktu untuk diri sendiri itu gimana? Cara bagi-bagi waktunya. Biar kepegang semua gitu Iya, ya. betul. Aduh gimana ya, manajemen waktu aku juga nggak terlalu bagus sih. Kalau masalah manajemen waktu dengan orang lain, itu aku selalu konsepnya menghargai orang. Jadi aku menghargai waktu orang, aku menghargai kemauan orang, menghargai sistem yang ada, menghargai waktu gitu. Jadi aku selalu biasanya mengutamakan hal-hal yang bersama orang lain dulu gitu, yang mengganggu kesibukan orang lain. Gitu. Melibatkan orang Yang lain melibatkan gitu. orang lain. Jadi kalau bisa yang itu diselesain dulu. Gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Nah kalau tugas dan apa-apanya itu tuh gampang banget sebenarnya guys. Betul. Kalian pulang kuliah kerjain dulu. Apalagi Gitu nggak sih? ada AI juga kan. Udah ada. Jangan di-spill dong Gue tadi rahasianya. pengen ngomong itu. Tapi kan kita jujur-jujuran aja nih di Ya, sini. boleh, di sini kita Kan buka-bukaan ya, banyak yang teman-teman. bantuin kita, contohnya AI. Iya. Ya. Membantu. Salah satu Membantu. faktor yang menambah ide gue. Menambah ya. Oke. Salah satu faktor yang menambah ide gue ya AI. Jadi kalau masalah akademik itu gampang banget selesainya. Jangan ditunda. Itu aja itu ya. Dan itu gue masih belum bisa melawan itu sebenarnya. Procrastinator. Ya, kebanyakan gue memang sering menunda tugas. Cuman bukan berarti gue nggak ngerjain. Cuman gue ngerasa mau nggak mau gue capek di akhir karena gue nunda deket deadline gitu. Kalau kalian mau cara gampangnya ya beresin. Pas dikasih beresin. Bahkan ketika mungkin ya itu dikasih PR di awal gitu. Terus kalian masih punya 2 SKS. Ya kerjain aja sambil dengerin gitu. Mungkin ada yang bisa kalian jawab gitu. Ya keseringan kita ya kita nunda-nunda untuk kenyamanan sesaat sih. Kayak scrolling apa gitu. Ya itu sebenarnya kita gak butuh sama sekali. Iya. Gitu sih. Jadi kebanyakan orang tidak sadar. Kayak kata yang aku pakai itu terus ya jadi bosan. Tapi emang benar sih, tidak sadar itu. Ya orang nggak sadar bahwa hal kecil itu berpengaruh. Gitu. Dan coba memaksimalkan apa yang ada, apa yang kita punya sih. Itu ya jujuran aja aku belajar tetap H-1 ujian gitu. Ya kan? Aku belajar tetap H-1 ujian. Tapi itu aku juga ngerasa karena aku sanggup sih. Makanya aku terbiasa dengan itu, aku sanggup. Dan aku yakin teman-teman juga sanggup. Betul. Cuman sanggup itu nggak maksimal. Gitu. Jadi kadang kita mampu, oke mampu. Tapi nggak maksimal jadinya. Kayak nilaiku ya udah pas-pasan aja gitu. Ya, walaupun aku ya kalau dibandingkan dengan kalian ya, kalian IP ku masih di bawah kalian. Emang kita kali tahu ya Emang IP? kita Kayak tahu. enggak ya. IP. Kalian kan di bawah di atas 3,8 kalian. Emang iya, Riz? Emang iya Jo. Lu 4. Ya anak stan mah wajar lah segitu ya teman. Nah itu jadi di kewajaran anak stan aja gue nggak masuk standar. Gitu. Di standarnya anak stan gue masih di bawah standar. Cuman itu bukan tujuan gue. Jadi gue tuh emang gak nyari IP. Betul. Bukan maksudnya gue mengesampingkan IP tuh nggak. Gue tetap ngejar akademik tuh gue tetap ngejar. Tetap gue ikutin lah. Gue ngikutin standarnya lah. Tapi ya udah sekedar standar aja. Kayak orang juga punya standar di organisasi. Yang penting gue ikut satu organisasi. Iya. Nggak perlu dong mereka jadi presma. Gitu. Nah tujuan gue adalah gue pengen yang lebih, gue pengen dampak yang lebih, gue pengen kontribusi yang lebih. Makanya harus kenal diri kalian sendiri. Kalian harus tahu kalian tuh pengennya apa gitu. Jadi di manajemen waktu kalian juga nanti kalian bakal ngerti
cara ngaturnya kayak gimana, prioritas gue yang mana, bisa nggak ya gue ngambil lebih dari 2 organisasi. Kalau gue itu dari awal gue udah petakan gitu. Volley itu latihannya Selasa Minggu. Terus kalau tenis itu Selasa Kamis. Selasa Kamis. Terus kalau apalagi ya, Pekensan FC itu Rabu sore. Kalau BEM ya kita ngambil malam, kalau nggak weekend gitu. Jadi semuanya tuh bisa gue pegang. Kalau akademik ya udah di sela-sela itu aja, atau ya udah minggu gue mati-matian gue ngerjain tugas gitu. Atau ya kalau tugasnya disuruh kumpulin sebelum UAS ya sebelum UAS gue ngerjain. Cuma Deadliners oh, ya. parah sih gue deadliners banget. Tapi jangan ditiru ya teman-teman. Jangan apa sebutannya apa kalau Sobat Procrastinator. bukan. Oh, Sobat Deep Deep Talk. Oh, sobat deep talk ya. Jangan Sobat Deep Talk. jangan diambil apa ya? Jangan diambil ribet, jangan diambil pusing. Sebenarnya banyak hal itu yang simple, tapi kita nggak sadar. Benar. Hal itu simple. Ngerjain tugas ya udah tinggal ngerjain, nggak usah ditunda, beres. Jangan scrolling, jangan Itu sih yang berat. Itu yang Jangan berat. scrolling itu berat. Itu yang berat. apa ya? Menolak nongkrong itu nggak apa-apa loh. Ah, itu susah banget. Karena kadang, kok gak mau ikut sih? Gak Iya, solid, gak iya, solid. iya. Kayak, ya nggak seru kalau nggak ada kamu. Padahal Ikut. kayak Ya mereka akan udah nggak heaven sih, juga iya. aja sih, nggak ada gue. Gue bukan main karakter di dunia ini. Iya. Soalnya kayak jadi gak enak gitu loh kadang menolak. People pleaser terkadang. Buat say no to nongkrong itu susah. Tapi abis itu nyesel karena ya duit gua berkurang aja. Buat nongkrong. Itulah, jadi itu masalahnya jadi banyak kan, jadi Iya. wah kok gue jadi makan gue harus hemat-hemat ya, padahal gue nggak harus hemat. Kalau gue Iya. nggak nongkrong gue nggak Iya, harus bener. hemat. Hal-hal kecil itu banyak, tapi kita nggak pernah nanya kenapa ada hal-hal kecil kayak gitu. Itu sih, makanya selalu start with why, untuk mengenal diri kalian sendiri, untuk mengenal hal-hal yang ada di dunia ini. Ya kalau konteks di stan ya hal-hal yang ada di stan, organisasi, lomba atau apa. Dari awal masuk stan itu harusnya udah dipetakan. Aku bahkan sampai beli buku untuk aku nulis mimpiku tuh mau ngapain. Well planned banget ya. Well plan banget. Itu penting loh. Iya. Jadi terkadang kita mengidolakan, wah keren ya orang ini ya, harusnya aku bisa gitu juga. Ya buat aja gak sih? Kebanyakan dari kita itu, ini penting ya di klip. Kita itu keseringan shadow boxing. Aku harus gini, aku harus gitu. Itu kayak shadow boxing. Aku harus mukul dia di dagu, aku harus mukul dia nih. Tapi nggak pernah sparring langsung, nggak pernah ikut tinju langsung, nggak pernah. Jadi selalu kita, oh mulai besok aku harus nyatet mimpi-mimpiku mau ngapain. Mulai besok aku harus lari. Mulai besok aku harus diet. Mulai besok aku harus belajar. Mulai besok mulai. Kenapa nggak mulai sekarang? Start now. Iya. Wah aku harus belajar nih. Ya udah coba aja belajar gitu. 5 menit, 2 menit nggak apa-apa. Yang penting ada disiplin ya kan. Betul. Jadi terkadang kita keseringan shadow boxing. Sampai kita lupa untuk memulai untuk diri kita sendiri gitu. Dan itu untuk kebaikan kita kan. Gitu sih. Wow. Mungkin yang bisa di-bold tuh kenali diri sendiri. Kenali diri sendiri. Harus tahu start with why, start now, sama harus tahu tujuannya tuh apa ya. Harus penting banget itu. Itu harus tahu ya, Bang. Ya, kayak aku Tujuannya. berapa kali ya. Aku staf asistensi 2 kali ya. Aku jadi fasilitator LKMM 2 kali. LKMM tuh latihan keterampilan manajemen mahasiswa. Jadi di LKMM itu dan di ASIS itu cuma satu pesanku ke mereka. Setelah kalian keluar dari sini, setelah kalian gak sama aku lagi. Jadi itu kayak LKMM tuh 2 minggu. Terus ASIS itu seminggu gitu. Dalam waktu seminggu dan 2 minggu itu, aku berulang-ulang kali, aku nyuruh mereka buat tujuan kalian. Dan itu kalian harus catat. Jadi di setiap akhir pertemuan, itu aku suruh mereka sebutin kamu mimpinya mau jadi apa gitu. Karena banyak orang nggak tahu sebenarnya, nggak tahu mau jadi apa, nggak tahu. Bener-bener. Jua kamu sebenarnya pengennya apa di stan ini? Jujur aku nggak tahu. Ini serius. Sama sih kalau aku Karena pertanyaan itu. aku ngerasa pas aku masuk stan itu udah semua tuh udah kayak udah diatur gitu. Setuju. Jadi aku cuma ngikutin kayak yaudah alurnya kemana. Setuju banget. Jadi aku cuma ngikutin oh yaudah biar berprestasi aja, IPK bagus, aktif juga di non akademik. Terus ya udah. Tapi untuk hasil akhirnya tuh aku pengen jadi kayak apa? Aku masih meraba-raba sampai sekarang. Kamu? Sama sih kayak juga. Kayak gitu. Masih Itu. Kayak ada meraba-raba. tujuannya. Ya. Kayak ya udah ngikutin arus. Yang penting belajar. Bener-bener. Ujian selesai. Sebenarnya itu nggak apa-apa. Itu sangat boleh. Sangat boleh ya. Sangat boleh. Tapi dianjurkan untuk punya tujuan. Betul. Harus banget loh punya tujuan. Penting banget. Makanya ya itulah setiap aku ketemu orang kayak di BEM juga, aku nyuruh setiap kementerian tuh
harus tahu tujuannya tuh mau kemana gitu. Bahkan aku di BEM tujuanku adalah internal yang solid. Jadi udah anak BEM tuh harus saling kenal, minimal 148 orang harus saling kenal. Dan aku hafalin tuh 148 orang. Jadi aku mencontohkan dengan aku ngasih tugas, tapi aku juga ngerjain tugas itu. Ya itu sih, kalau nggak punya tujuan jadi nggak tahu arahnya kemana. Bukannya harus punya tujuan, tapi nggak punya tujuan itu kayak nggak hidup aja rasanya. Gitu sih. Lengkap banget ya Ju ini kita Insightful ngobrol. banget. Mungkin sebagai closing statement nih Bang Ali. 3 kata deh untuk Sobat Deep Talk yang lagi dengerin podcast kita hari ini. Sobat Deep Talk ini segmennya siapa nih targetnya? Target pasarnya adalah Mahasiswa-mahasiswa STAN yang baru. maba ya. Maba-miba. Yang baru mau terjun nih kan ke dunia STAN. 3 apa tadi? 3 kata. 3 kata. Terutama buat ini sih organisasi dan UKM Iya. yang besok bakal mereka pilih nih. Betul. Aduh, berat nih. 1 udah pasti tujuan. Oke, Oke, tujuan. Kalian harus punya tujuan. 2 komitmen. Komitmen. Terakhir. Aduh. jadi pressure gini. Kayak lagi ditanya di ujian Iya. ya. Kayak ujian lisan. Tujuan, komitmen. Presma? Komitmen. Ya boleh kalau mau coba aja. Tapi nggak semua orang bisa. Yes. Siap, Ini dia. siap Presiden Rally. Buat tujuan, terus berkomitmen sama tujuan, terus berbanggalah dengan apa yang udah kalian capai. Oh, sorry, jangan berbangga, bersyukur. Beda. Ya, Bersyukur dan berbangga Bersyukur. beda. Ya, jadi kayak punya duka, kayak tadi kita bahas Iya, duka, punya dark side. Benar. Ya, dinikmati aja, disyukuri aja. Gitu. Dan bersyukur itu lebih menuju ke wise tadi yang kita Ya. omongin. Oke. Sagi boy. Tujuan, komitmen, bersyukur. Asik. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya Bang Rally atas ilmunya yang sangat-sangat daging banget. Daging banget. Daging banget. Dari A sampai Z. Iya, Dari betul. organisasi sampai tujuan. Ini nggak peres, no peres-peres. Kita benar-benar makasih udah ngeluangin waktunya. Siap. Perlu sujud nggak ya? Nanti aja di belakang. Oke, Sobat Deep Talk, segitu dulu sharing-sharing kita hari ini bersama Karari Alforuk sebagai Presiden BEM PKN STAN. Kami berdua dari Narsis, Najwa, Risti. Cheese di Mika Talks X Radio Blast. See you in Dinamika 2025. Bye-bye. Bye, Bang Rally, bye. 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 Selesai sudah podcast kita. Bye. Oke. Oke. Aku masih pengen ngobrol sih. Ngobrol aja lah, nggak usah di record. Gue masih penasaran cuy. Apa ya? Lo penasaran apa? Enggak sih, gue penasaran aja.